Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 15 November 2020 dengan judul Pengacau Umat. Ayat inti, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Keterangan, mereka yang menghormati hukum Allah telah dituduh mendatangkan penghukuman atas dunia ini, dan mereka akan dianggap sebagai penyebab goncangan-goncangan alam yang menakutkan dan perselisihan serta pertumpahan darah di antara umat manusia yang memenuhi dunia ini dengan kesengsaraan. Kuasa yang menyertai amaran terakhir telah menimbulkan amarah orang-orang jahat. Kemarahan mereka disulut terhadap mereka yang menerima pekabaran itu, dan iblis akan membangkitkan roh kebencian dan penganiayaan yang lebih besar lagi. Pada waktu hadirat Allah pada akhirnya ditarik dari bangsa Yahudi, para imam dan bangsa itu tidak mengetahuinya, walaupun dalam pengendalian iblis dan dibuai oleh nafsu yang paling bejat dan kejahatan yang paling keji, mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Pelayanan di bait suci mereka teruskan. Korban-korban dipersembahkan di atas mezbah-mezbah mereka yang najis, dan setiap hari berkat ilahi dimohonkan untuk orang-orang yang telah bersalah atas darah anak Allah yang tercinta dan yang berupaya membunuh pelayan-pelayannya dan rasul-rasulnya. Jadi, bila mana keputusan bait suci di sorga yang tidak bisa diubah lagi itu diumumkan, dan nasib dunia ini telah ditetapkan untuk selama-lamanya, penduduk bumi ini tidak akan mengetahuinya. Bentuk-bentuk peribadatan akan diteruskan oleh orang-orang yang daripadanya roh Allah pada akhirnya telah ditarik, dan semangat iblis dengan nama Raja Kegelapan itu mengilhami mereka demi tercapainya maksud-maksudnya akan menyerupai semangat bagi Allah. Sementara Sabat telah menjadi pokok perdebatan utama di dalam dunia kekristenan, dan otoritas keagamaan dan keduniawian telah digabungkan untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu, maka penolakan terus-menerus oleh suatu kaum minoritas untuk tunduk kepada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi sasaran kebencian universal. Didesak agar kelompok kecil yang berdiri menentang suatu lembaga gereja dan suatu undang-undang negara tidak boleh ditoleransi, bahwa lebih baiklah mereka yang sedikit itu menderita daripada seluruh bangsa dijerumuskan ke dalam kekacauan dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tampaknya argumen ini tidak bisa diubah lagi, dan akhirnya dikeluarkan dekret terhadap mereka yang menyucikan Sabat hukum keempat itu, dan menyatakan bahwa mereka pantas untuk mendapat hukuman yang paling berat, dan memberikan kebebasan kepada orang banyak untuk membunuh mereka setelah jangka waktu tertentu. Romanisme di dunia lama dan Protestanisme murtad di dunia baru akan melakukan tindakan yang sama terhadap mereka yang menghormati semua ajaran-ajaran ilahi. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 648-649. Saudaraku yang kekasih, iblis menyebabkan terjadinya kekacauan dan malapetaka yang menimpa
bumi dan manusia yang ada di dalamnya. Namun iblis membuat siasat dan pengikutnya, mereka menuduh bahwa ada segelintir orang-orang yang setia kepada sabat hukum keempat yang didirikan sejak Eden, yang percaya kepada Tuhan. Merekalah yang menyebabkan terjadinya malapetaka tersebut. Maka oleh perintah yang dikeluarkan, orang-orang dengan leluasa membunuh segelintir orang ini yang takut akan Tuhan. Dan hal itu disebabkan oleh pengacau, yaitu iblis sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kehidupan kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak diadu domba oleh iblis yang menuduh dan mengacaukan dunia ini. Tolong kami Tuhan, agar mata kami tertuju kepada Tuhan, dan kami tidak mudah masuk dalam jerat iblis. Berkatilah kami hari ini, ketika kami menjalankan pekerjaan, urusan dan kegiatan kami. Marilah kasih Tuhan berikan, memelihara kami dengan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan pekerjaan yang kami lakukan hari ini selesai dan berhasil oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.